politisi PKS, Mardhani Alisera, yang menyebutkan dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil. Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua loh. Kalau politisi masih menyebutkan politik dagang sapi, berhenti dari politik. Itu sebuah statement yang sesungguhnya membodohi publik. Karena politik itu tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Dan pantang bagi seorang politisi mengemukakan ada politik dagang sapi. Itu sebuah statement yang sesungguhnya membodohi publik. Jokowi itu orang yang tidak bisa menunda-nunda ada satu masalah yang dibiarkan lama. Selalu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Setelah DPR menyetujui itu kan soal waktu dan bagaimana menjadwalkan pelantikan itu. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua DPP PKS Mardhani Alisera yang mengatakan jangan sampai ada politik dagang sapi dalam reshuffle kabinet. Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan, jika ada politisi yang masih menyebut politik dagang sapi atau tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi, sebaiknya orang itu berhenti jadi politisi. Hal itu disampaikan Ali Mokhtar Ngabalin saat menjadi narasumber di acara Dua Sisi bertajuk Drama Reshuffle pada Kamis 15 April 2021. Kalau politisi masih menyebutkan politik dagang sapi, berhenti dari politik. Itu sebuah statement yang sesungguhnya membodohi publik. Kalau politisi masih menyebut politik dagang sapi, berhenti dari politik. Karena politik itu tidak pernah salah dan tidak pernah gagal, kata Ali Mokhtar Ngabalin, yang dikutip pikiran rakyat dari kanal YouTube TV One News Jumat 16 April 2021. Ali Mokhtar Ngabalin lantas menyebut bahwa pantang bagi seorang politisi menyebut politik dagang sapi, karena sebenarnya pernyataan seperti itu bisa membodohi publik. Pantang bagi seorang politisi mengemukakan ada politik dagang sapi. Itu sebenarnya statement yang membodohi publik, ujar Ali Mokhtar Ngabalin. Itu sebuah statement yang sesungguhnya membodohi publik. Karena politik itu tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Dan pantang bagi seorang politisi mengemukakan ada politik dagang sapi. Selain itu, Ali Mokhtar Ngabalin juga memberikan tanggapan terkait pernyataan Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani yang meminta dirinya tak mendramatisir soal reshuffle kabinet. Ali Mokhtar Ngabalin yakin bahwa Asrul Sani tak berkata demikian dan itu hanya salah tulis atau hasil framing media. Saya percaya bahwa Ustadz Asrul Sani tidak menyebut dramatisir. Mudah-mudahan teman-teman salah tulis dan mengframing saja, kata Ali Mokhtar Ngabalin. Karena yang saya kemukakan itu bukan skenario dramatisir atau main sandiwara, tidak. Tapi itu adalah sebuah fakta yang mau dan tidak mau harus saya sampaikan kepada publik. Ketika teman-teman staf, pegawai, dan Kemenristek dan Kemendikbud bertanya pada KSP, sambungnya. Pasti saya percaya bahwa Ustadz Asrul Sani tidak menyebutkan dramatisir. Mudah-mudahan teman-teman yang tulis kemudian memframing saja. Karena yang saya kemukakan itu sama sekali bukan sebuah skenario dramatisir atau main sandiwara, tidak, tapi itu adalah sebuah fakta yang mau dan tidak mau saya harus menjelaskan kepada publik ketika teman-teman staf pegawai dari Kemenristek, bekas Kemenristek itu, kemudian teman-teman dari Kemendikbud juga. Lebih lanjut, Ali Mokhtar Ngabalin menuturkan bahwa Presiden Jokowi adalah tipikal orang yang tidak bisa menunda-nunda pekerjaan, apalagi ketika ada sebuah masalah yang terjadi. Jokowi itu adalah orang yang tidak bisa menunda-nunda ada suatu masalah yang dibiarkan lama, selalu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, kata Ali Mokhtar Ngabalin. Jokowi itu orang yang tidak bisa menunda-nunda ada satu masalah yang dibiarkan lama. Selalu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Setelah DPR menyetujui itu kan soal waktu
dan bagaimana menjadwalkan pelantikan itu. Hal itulah yang akhirnya membuat Ali Mokhtar Ngabalin menyimpulkan bahwa reshuffle kabinet akan terjadi dalam waktu dekat atau pada pekan-pekan ini. Kalau DPR sudah menyetujui surat yang disampaikan kepada DPR, kemudian ada tanda menerimanya, mengajukan pamit kepada staf dan karyawan, suratnya oke. Itu tidak lama dalam karakter kepemimpinan presiden, tuturnya. Justru karena cepat itulah kita mengambil satu kesimpulan untuk tidak lama-lama. Makanya saya bilang pekan-pekan ini, tapi saya punya keyakinan pekan ini, kata Ali Mokhtar Ngabalin. Jujur saya harus kasih tahu bahwa sekali lagi itu bukan sebuah skenario atau dramatisir. Sama sekali tidak ada seperti itu. Dan saya tahu bahwa Ustadz Arsul Sani tidak ngomong seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi wartawannya aja yang salah quote. Mungkin ada yang terlalu semangat. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, meminta kepada Presiden Joko Widodo agar rencana perombakan atau reshuffle kabinet dilakukan dengan menggunakan basis data yang akurat. Dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil, kata Mardani kepada Kompas.com Rabu 14 April 2021. Mardani berpesan, meskipun reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, namun harus tetap mempertimbangkan prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintah. Ia tidak ingin reshuffle kabinet hanya menjadi dagangan politik. Kalau saja ada narasi dan diksi yang menyudutkan pemerintah, saya akan meluruskan apa-apa yang keliru dari pernyataan itu. Yang harus kita bicarakan sekarang itu adalah bagaimana memberikan dukungan dan sokongan kepada pemerintah dengan Kabinet Indonesia Maju. Supaya apa? Dampaknya itu sampai kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat perlu mendapatkan satu informasi yang terang benderang. Mardani mengingatkan, pemerintah memiliki banyak visi dan misi yang perlu dikejar. Di antaranya, mengejar pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan COVID-19. Jangan politik dagang sapi lagi, ini sudah periode kedua, tuturnya. Lebih lanjut, Mardani juga mengatakan, siapapun yang akan direshuffle, maka PKS akan tetap konsisten, terus menjadi oposisi pemerintah. PKS akan istiqomah menjadi oposisi, ucapnya. Kalau politisi masih menyebutkan politik dagang sapi, berhenti dari politik. Itu sebuah statement yang sesungguhnya membodohi publik. Mari kita membuat satu narasi yang bagus, kita membuat uraian untaian kalimat yang menyenangkan untuk bisa memberikan dorongan kepada masyarakat langsung ke bawah, mampu melakukan eksekusi. Tidak hanya teori, tapi bisa bekerja dan menunjukkan kepada rakyat Indonesia. Sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh, menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar.